Cirebon, kota titisan budaya dan tradisi. Budaya yang berlimpah membuatnya kaya. Tradisi yang diwariskan indah dipandang mata. Mersudi patitising tindak, mencari sampai mendapat tindakan yang benar. Sebuah petuah yang ditanamkan dari generasi ke generasi. Pencaksilat menjadi salah satu kebudayaan yang ada di kota Cirebon. Ya, sejarah silat yang ada di Indonesia ini merupakan sekumpulan budaya tradisionalnya yang ada di Nusantara dengan mengandung unsur budaya yang adiluhung. Di dalam silat tradisional itu ada dua. Yang pertama silat di masa kerajaan. Silat dalam masa kerajaan ini adalah untuk membela wilayah kerajaan yang ada di Nusantara ini. Yang kedua, silat zaman modern. Silat modern ini terjadi saat masa kemerdekaan. Nah, disinilah kita menjadi sebuah induk organisasi olahraga yang dipertandingkan. Baik itu seni, laga, tunggal berpasangan, beregu, dan bersenjata. Inilah yang menjadi ciri khas budaya silat modern setelah peralihan silat tradisional masa kerajaan. Ini adalah dari budaya bangsa kita yang adiluhur dari seluruh Nusantara. Tapi kalau merpati putih, kita diawalin dari sebuah keluarga kerajaan. Kita dapat turunan dari keluarga yang menjadi olahraga khusus keluarga dari Pangeran Amangkurat I dari Kerajaan Islam Kartosuro. Ini awal-awal kita ada merpati putih. Ya, setelah itu karena kebutuhan yang dianggap selama ini merpati putih tidak bisa selamanya menjadi bela diri keluarga. Akhirnya pewaris Mas Purwoto Hadipurnomo dan Mas Budi Hadipurnomo, bagaimana merpati putih ini berkembang secara nasional. Ya, akhirnya merpati putih urban kita ke Jakarta. Ya, merpati mulai pertama berkembang di Jakarta adalah dulu masih RPKAD sebelum ada nama Kopassus. Ya, jadi merpati putih dibawa ke Jakarta, dikembangkan secara nasional. Diawali dari RPKAD atau yang sekarang Kopassus. Baru ada cabang Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, sampai akhirnya berkembang ke Jawa Barat, ada di Cirebon, Bandung, dan hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, merpati putih ada di dalamnya. Inilah sejarah perjalanan merpati putih itu bisa sampai Cirebon. Jadi Cirebon ada mulai tahun 83 sampai sekarang. Ini yang menjadi cikal bakal sampai saat ini kita masih ada, masih eksis di Jawa Barat. Dari masa peralihan tradisional modern. Di sini dalam silat merpati itu mencari banyak dampak dalam anggota kita, yaitu menciptakan rasa jujur pada diri sendiri, welas asih, percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, kesetiaan dan keselarasan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi satu tujuan satu, bagaimana kita bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Inilah filosofi dalam gerak merpati putih yang tertuang di dalam falsafah merpati putih. Ini sebuah kesatuan yang tidak dipisahkan dalam rangkaian gerak, tata napas, maupun dampak perilaku anggota kita. Sehingga menjadi sebuah tujuan makna bagaimana kita menjadi anggota pesilat yang punya rasa solidaritas tinggi. Ini yang kita tanamkan di dalam anggota. Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Ketangguhan, budi luhur, dan ketenangan adalah kata yang menggambarkan pencaksilat. Pusakane titising hening dengan cara ketenangan. Di dalam pembinaan prestasi usia dini, tadi saya bilang tidak mengenal tata napas merpati putih, hanya sebagian bentuk saja. Tapi di dalam tingkat SMP, SLTA, prestasi remaja, ini sudah kita menekan pada titik-titik bentuk-bentuk pernapasan yang ada di dalam kurikulum kita. Sehingga daya tahan tubuh mereka ini akan lebih baik.
dibandingkan mereka yang tadi awalnya tidak mengenal tata nafas. Secara otomatis fisik mereka akan lebih baik, lebih maksimal. Karena persaingan di tingkat SMP, SMA ini sudah sangat ketat karena untuk mempersiapkan jenjang nanti pembinaan usia dewasa. Nah, ini yang kita tanamkan di tingkat SMP maupun SMA. Jadi benar-benar saat mereka sudah kita siapkan di dalam setiap event dengan harapan Merpati Putih harus bisa berprestasi maksimal. Minimal dari prestasi tersebut kita bisa membantu daerah di IPSI maupun kabupaten kota maupun provinsi bahwa kita bisa melakukan sumbangsih buat induk organisasi kita yaitu IPSI, di mana itu menjadi naungan dari beberapa perguruan yang ada di dalamnya. Itu akan disupport penuh oleh KONI maupun Dispora. Jadi ada jenjang yang dilakukan dari tingkat SD, SMP, SMA yang di bawah Dispora maupun yang sifatnya diadakan oleh induk organisasinya yaitu IPSI sendiri. Inilah menjadi tujuan kita, jenjang arah dari SD, SMP, SMA. Kita mempersiapkan jangka panjang generasi atlet. Saya juga punya adik ya di Merpati Putih, adik tingkatan kita. Beliau salah satu atlet dari cabang wilayah Cirebon, juga dimulai prestasi dari SD, SMA, ya, terus sekarang jadi mahasiswa. Kebetulan dia satu-satunya atlet Merpati Putih perwakilan dari Cirebon, juga mungkin di Indonesia ini satu-satunya yang akan mewakili dan ikut lolos di timnas kejuaraan antar mahasiswa se-Asia. Nah, ini bagi kami sebuah perjalanan yang tidak mudah, seorang mahasiswa atlet Merpati Putih dari Cirebon bisa membawa nama bangsa di event Asia. Kalau kita bicara piala atau medali, ya, ini bukan sebuah apresiasi atau penghargaan tertinggi sebuah prestasi. Tapi medali ini menjadi sebuah kebanggaan bagaimana seorang melakukan perjalanan waktu yang panjang, meraih sebuah prestasi dengan perjalanan waktu yang panjang sehingga tercapailah puncak kepuasan tertinggi. Ya, kepuasan tingginya apa? Dia menjadi impian dan harapan selama ini yang menjadi cita-cita atlet tersebut. Jadi medali ini adalah penghargaan yang tidak mudah, tapi penghargaan yang butuh perjalanan panjang untuk meraih itu semuanya. Sejak tahun 1997, pada saat itu SMP ya, kalau nggak salah sih SMP. Saya masuk ke Merpati Putih, bergabung dengan Merpati Putih, tepatnya di 1997. Sebenarnya sih tidak ada ya perbedaannya antara laki-laki dan perempuan di Merpati Putih sendiri itu sama. Karena memang di sini memang gendernya memang ada bedanya, ada perempuan dan ada laki-laki, tapi pada dasarnya tidak ada. Kita disamaratakan, kalau kita keras ya keras kalian gitu loh.
Kalau selama saya ngelatih, ya memang tidak ada perbedaan gitu loh. Istilahnya di Merpati Putih sendiri untuk laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan kita pernafasan keras, dipukul ya dipukul. Dipukul dalam artian untuk melihat kekerasan di tangan, misalkan ada pernafasan, pengolahan atau apa gitu tuh. Kita cek kerasnya tuh sama kita pukul dengan sabuk gitu, disabet dengan sabuk tuh kita sama. Nggak ada perbedaannya, laki-laki dan perempuan sama. Tuh. Jadi untuk menguji itu keras atau tidaknya gitu, untuk melihat kekuatan dia untuk bernafasnya itu seperti apa dan metodenya itu seperti apa tuh sama istilahnya. Merpati Putih dua ciri khas Kang Sejen bari perguruan lain atau perguruan Kang Sejene, karena Merpati Putih benar-benar asli perguruan asal Jawa, tepatnya sing Yogyakarta. Jadi memang dari segi teknis kita sejen bari perguruan lain. Kita punya ciri khas salah satunya di olah nafas sama jurus. Namanya kalau di Merpati Putih itu arane setiap tingkatan punya ciri khas tersendiri. Kalau baru masuk atau pemula ada namanya tangkap kunci dan gerak praktis yang tujuannya atau fungsinya itu ditujukan untuk pesilat pemula untuk mengendalikan serangan lawan dari berbagai macam arah. Kami juga punya senjata. Jadi di setiap perguruan silat pasti punya ciri. Ya, salah satunya ini. Ini adalah senjata kudi yang menjadi ciri khas anggota Merpati Putih. Ini adalah karya Dewan Guru kita, Mas Purwono Hadi Purnomo atau Mas Bung. Nah, inilah karya beliau. Saat perenungan beliau, perjalanan beliau, terciptalah ini, kudi namanya. Ini salah satu senjata yang ada di Merpati Putih. Yang selama ini nanti juga mungkin adik-adik kita bisa memperagakan. Jadi kudi itu untuk apa di dalam seni bela diri Merpati Putih. Ya. Ini adalah sebuah mahakarya oleh Mas Bung. Semoga ini menjadi senjata yang akan dikenang di Merpati Putih sepanjang masa. Inilah senjata kita ini. Ya. Nah, ini senjata kita yang ada di Merpati Putih. Ini tajam semuanya ini dari baja. Nah, inilah salah satu ciri Merpati Putih. Orang tidak berkonotasi hanya tata gerak dan tata napas, tapi Merpati Putih juga punya senjata kudi. Ini mahakarya almarhum Mas Bung ini. Semoga akan menjadi sejarah dan menjadi kenangan sepanjang masa. Di dalam Merpati Putih ada kurikulum pembinaan usia dini. Ini dimulai dari usia 5 tahun sampai kurang dari 13 tahun. Di mana program kurikulum pembinaan usia dini ini untuk kaderisasi tingkat prestasi mulai dari SD maupun SMP di tingkat awal. Ini jenjang kita pengkaderan atlet ke depan. Yang kedua, setelah itu baru kita ke jenjang tingkat SMP SMA. Di sini mulai kita membina jenjang prestasi pada tingkat SMP SMA.
Ini harus disiapkan dari mulai tadi saya bilang dari awal usia dini. Nah, setelah pada tingkat SMP SMA, kita berkelanjutan lagi pada pembinaan prestasi dewasa, di mana kita sudah mempunyai generasi atlet dari usia dini, remaja, sampai dewasa. Sehingga generasi atlet kita ini tidak akan pernah habis di Merpati Putih. Dalam melestarikan budaya pencaksilat di kota Cirebon, Padepokan Merpati Putih sering mengadakan pertunjukan buta sanga atau buta denawa. Seni pertunjukan ini bertujuan sebagai upaya penyebaran bela diri pencaksilat di Cirebon. Jadi mengkenen ya, pangapunten sederenge gini. Pencaksilat disebut seni, kenang apa? Karena ning pencaksilat iku menggabungkan unsur-unsur kaidah lan seni. Dan pencaksilat lebih mengutamakan estetika keindahan gerak. Ning daerah Pantura, Ciayu Majakuning, Cirebon, Dermayu khususnya, seni sing bisa diterima ning masyarakat iku seni pertunjukan. Kenapa kemudian kita iki milih ning buta denawa atau buta sanga ya? Karena ning kesenian buta denawa iki sing bisa memadukan unsur silat bela diri. Nah, dipilih siji karena merupakan tontonan. Jadi ini tak anggap sebagai salah satu upaya penyebaran pencaksilat sing lebih gampang diterima masyarakat. Buta sanga merupakan representasi bahasa Inggrisnya bahasa Jawane mewakili cangkang wadah. Tapi isine substansine pengajaran moral, akhlak, budi pekerti. Lamun tak jelasakan maning. Apa sih maksudnya buta ku? Buta iku asal kata simbu, lanta. Artinya apa? Supernatural power. Sosok sing ditampilan buta kayak raksasa, iku menampilkan kekuatan. Lamun atine buta isine kejahatan, kebatilan, maka buta menjadi pembinasa. Namun buta diisi ati kelawan pengajaran pencaksilat Merpati Putih, insya Allah buta yang memiliki kekuatan mau berubah menjadi sosok yang kuat namun berhati baik. Nah, filosofi itulah sing kemudian tak angkat jadi seni pertunjukan mau ku. Moga-moga anane buta sanga, buta denawa sing ditampilaken nganggo pencaksilat dadi pedoman, dadi tuntunan, lan dadi tontonan contoh bahwa pencaksilat bisa dadi apa baik, bisa tampil kapan baik. Mongko nok.
ning pencak silat iku sinergi antara lahir lan batin, spiritual dan olahraga. Pencak silat mengandung olahraga, olah pikir lan olah zikir, sehingga sinergi ketiganya menjadi pencak silat sing dipilih ning kita lan sekabehane. Bersudi pate sing pindak usahane itu sing hening. Mencari sampai mendapat sebuah tindakan yang benar dengan cara ketenangan. Ini yang kita tumbuhkan, kita tanamkan aspek spiritual dan religius ke anggota. Tujuan saya ikut Merpati Putih itu selain untuk jaga diri dan juga untuk melestarikan budaya seni bela diri Indonesia. Jadi setidak-tidaknya dengan kita orang Indonesia, dan Indonesia itu punya banyak sekali budaya ya, istilahnya apa ya, diantaranya salah satunya itu adalah pencaksilat. Dan saya kepengen jadi bagian dari orang yang menjaga kelestarian Indonesia, terutama di seni bela diri. Salah siji olahraga asli budaya bangsa Indonesia, khususnya Merpati Putih termasuk ke 10 perguruan historis atau salah satu perguruan yang membentuk IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kita bangga karena tidak semua perguruan masuk ke 10 perguruan filosofis Indonesia. Merpati Putih salah satu perguruan yang mendunia, ada di semua benua, di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Merpati Putih ada di sana, dan saya bangga, kita bangga, Merpati Putih bangga untuk Indonesia.